Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Salah satu arena permainan air di Medan langgar protokol kesehatan. BNN Tebing Tinggi tangkap 3 pengedar narkoba jaringan lapas. Audiensi ke jaksa, warga Pinang Damai berharap keadilan hukum. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumur hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan akan memberikan sanksi pada penyelenggara pesta kolam yang melanggar protokol kesehatan. Pesta kolam renang yang diikuti oleh ratusan orang tersebut terungkap setelah viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat ratusan orang mengikuti acara pesta kolam yang diadakan oleh salah satu taman rekreasi air yang ada di Kota Medan. Ratusan pengunjung ini berjoget di dalam kolam renang tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Padahal mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan, himbauan terus dilakukan agar semua pihak termasuk kalangan pengusaha untuk menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Atas kondisi ini, pihak gugus tugas akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran video ini, termasuk memanggil pemerintahan terdekat seperti camat dan lurah. Jika terbukti kegiatan tersebut ada, maka pihak penyelenggara akan diberikan sanksi. Baik, saya tadi baru lihat itu ya. Tapi kalau kita lihat dari kegiatannya itu ada keramaian yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Cuma memang di air ya. Yang perlu kita ingatkan di sini yang menjadi fungsi dan tugas dari gugus tugas adalah selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Artinya secara kolaborasinya itu ada di gugus kecamatan dan itu menjadi pantauan dari yang punya wilayah atau wilayah kerja itu, contohnya seperti kecamatan. Tidak mungkin kecamatannya tidak terlihat ya. Jadi itu menjadi tugas rutin dan tugas penting yang harus dikawal ketat. Bagaimana tentang protokol kesehatan. Kalau tadi saya lihat itu sih sudah banyak yang tidak memenuhi, harus diingatkan. Dan itu mungkin nanti akan kita sampaikan lagi kepada Pak Camatnya untuk lebih didalami. Hingga saat ini, Kota Medan sendiri masih masuk dalam kategori zona merah penyebaran COVID-19 dengan angka konfirmasi positif lebih dari 5.000 orang dan lebih dari 200 orang meninggal dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, seorang pria menodongkan pistol kepada satpam dan warga viral di media sosial. Diduga para pelaku merupakan komplotan perampok yang kerap beraksi di komplek perumahan dan perkantoran Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi diduga perampokan ini terjadi di salah satu komplek perumahan dan perkantoran di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Ada 2 rekaman CCTV dan foto beredar luas di dunia maya dan menggegerkan warga Kota Medan. Video pertama terlihat sebuah mobil hitam mendekati salah satu rumah. Pria yang duduk di bangku bagian tengah tersebut keluar dari dalam mobil sambil menodongkan pistol ke arah penghuni komplek. Sementara itu, video kedua pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil sambil menodongkan pistol ke arah satpam yang berjaga di pintu masuk. Merasa terancam, petugas keamanan komplek kemudian kabur meninggalkan pos keamanan. Pelaku yang menggenggam pistol kemudian keluar dari mobil sambil membuka pintu portal dan melarikan diri. Hingga saat ini pihak berwenang belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Namun Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul yakin kepada wartawan dalam pesan singkatnya membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang. Pasca kejadian tersebut, pintu keluar masuk komplek ditutup dan dijaga ketat satpam dan anggota TNI. Hanya penghuni komplek yang diperbolehkan masuk. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berawal dari status di media sosial, seorang warga di Asahan, Sumatera Utara nyaris tewas diamuk massa saat diamankan petugas kepolisian. Beruntung polisi dapat menyelamatkan warga tersebut dan membawanya dengan menggunakan mobil patroli.
Inilah video amatir warga saat petugas kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara mengamankan seorang warga berinisial HT. Terlihat puluhan massa mencoba menghadang mobil petugas hingga masuk ke mobil patroli petugas untuk mencoba mengeluarkan HT. Massa yang tersulut emosi memukuli dan menariknya agar keluar dari dalam mobil petugas. Meski sempat kewalahan, akhirnya petugas berhasil menyelamatkan HT dari beringasnya amukan massa. Keributan dipicu berawal dari media sosial antara salah seorang warga Desa Huta Padang dan Desa Huta Bagasan Asahan. Karena tidak terima dihina di media sosial, akhirnya warga Desa Huta Padang mendatangi HT ke Desa Huta Bagasan untuk melakukan klarifikasi statusnya di media sosial. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan solusi, hingga keributan pun tidak terhindarkan. Kami informasikan bahwasannya pada saat kami mengevakuasi salah satu warga dari Huta Bagasan yang dimasa di situ, kemudian anggota kami mengeluarkan juga tembakan peringatan supaya tidak anarkis seperti itu, dan alhamdulillah itu tadi malam bisa dikendalikan ya, berkat kerjasama yang baik antara petugas kami di lapangan dengan masyarakat, sehingga terhadap korban yang kena massa itu bisa diselamatkan sampai sekarang dirujuk di rumah sakit di daerah Siantar. Langkah-langkah selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tadi pagi kami mendengar laporan dari Kapolsek Bandar Pasir Mandoge bahwasannya kedua belah pihak antara Desa Huta Bagasan dan Huta Padang ini melakukan kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan yang mana masing-masing desa menjamin keamanan warganya masing-masing dengan dihadiri oleh Forkompincam di sana. Ada Kapolsek, ada Ramil, ada Pak Camat. Ini upaya yang kami laksanakan sehingga tidak ada dampak nanti ke depannya. Dan kami tetap mensiagakan satu peleton personil untuk membackup Polsek Bandar Pasir Mandoge. Kira-kira pemicunya apa tuh Pak, keributan itu Pak? Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung di sana. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto berharap agar masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak memposting atau membuat ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi berhasil menangkap 3 tersangka pengedar narkotika. Ketiga tersangka diduga merupakan jaringan dari lapas. Ketiga tersangka masing-masing Danang Pratama alias Danang 32 tahun, Syahrizal alias Ijal alias Anto 34 tahun, dan Sri Hartati alias Tika 23 tahun. Ketiga tersangka merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Kepala BNNK AKBP Fadu Husi Jenrato, penangkapan para tersangka berawal dari laporan masyarakat, yang mana dalam laporannya warga menduga ada peredaran narkotika di Dusun 4 Desa Kutabaru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Atas laporan ini, petugas BNN Kota Tebing Tinggi melakukan penggerebekan di rumah para tersangka. Hasilnya petugas menemukan 101 butir pil ekstasi, 5 paket sabu, uang sebesar Rp3.700.000, 3 unit HP, serta 1 unit timbangan elektrik. Dalam pengembangan diketahui barang narkotika diperoleh para tersangka dari salah satu penghuni lapas di Provinsi Riau.
Ketiga tersangka ini kasus peredaran narkoba, yang D dan T ini adalah pengedar, ya, pengedar, dan yang perempuan adalah membantu dalam peredaran narkotika ini. Bahwa ekstasi 101 butir, 101 butir dan 5 paket sabu-sabu. Kalau kita perkirakan ini sudah lama, dan perlu kami jelaskan bahwa sumber daripada ekstasi ini mereka peroleh dari seorang namanya D yang ada di lapas di daerah Riau, dan ini kita akan melanjutkan untuk proses untuk penyelidikan. Berarti jaringannya antar provinsi? Antar provinsi, ya, sumbernya dari sana, dari lapas, dari salah satu lapas di Riau. Kini guna pengusutan lebih lanjut, seluruh barang bukti dan para tersangka diamankan di kantor BNNK Tebing Tinggi. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat, pasal 112 ayat, serta pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang didominasi kaum emak-emak menggelar aksi damai di Tugu Bambu Runcing, Tanjung Morawa. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk serius memberantas para pengedar narkoba. Sebelum melakukan aksi, puluhan ibu rumah tangga ini melakukan kegiatan senam bersama di lapangan voli di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai melakukan senam bersama, kemudian kaum emak-emak ini pun berjalan kaki menuju Tugu Bambu Runcing, sembari membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan meminta kepada pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Dalam orasinya, warga berharap agar pihak Polresta Deli Serdang serius untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, karena sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak mereka. Untuk itu, selaku orang tua, mari kita awasi anak-anak kita agar tidak terlibat pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebab dapat merusak generasi penerus bangsa. Narkoba di Tanjung Morawa ini sudah tak terhitung lagi, saking banyaknya. Bahkan anak-anak kecil pun bisa terlibat dengan narkoba ini. Generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Ini tidak terima, generasi kami, anak kami rusak gara-gara narkoba. Maka kami akan mengerahkan kaum ibu semuanya, karena kami sayang kepada anak-anak kami. Jangan sampai generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Betul. Jika petugas tidak mendengarkan aksi warga tersebut, mereka berjanji akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Usai melakukan aksinya di Tugu Bambu Runcing tersebut, puluhan warga membubarkan diri dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Personil gabungan gelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker langsung diberikan hukuman, bernyanyi lagu Indonesia Raya maupun push up oleh petugas. Pasca diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan, Pemkab Karo bersama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo menggelar operasi justisi protokol kesehatan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam kesempatan ini, petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Tanah Karo melakukan razia masker di beberapa titik. Dalam operasi tersebut masih banyak masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker.
mulai dari pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4, dan bus angkutan umum. Akibatnya banyak masyarakat yang mendapat sanksi disiplin, diantaranya dihukum dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir-butir Pancasila hingga push up. Menurut perwira pengendali operasi justisi, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, agar dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi pagi ada juga, dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP juga sudah berhubungan. Jadi untuk sesi kedua ini, siang mulai dari jam 14 sampai selesai nanti, juga dari Polri, Satpol PP. Pak, tadi kita melaksanakan tugas untuk mengimbau masyarakat menggunakan masker itu, Pak. Iya, masyarakat untuk menggunakan masker. Dan apabila tidak, yang kita lihat ini Pak, ada nggak tindakan kita yang tidak menggunakan masker tadi, Pak? Tindakan yang kita berikan berupa tindakan tindakan disiplin, berupa penghormatan lah, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita memperingati dia di situ. Bagi masyarakat yang tidak memiliki masker, kita juga membagikan masker. Selain diberikan sanksi, masyarakat yang tidak menggunakan masker langsung diberikan masker untuk dipakai. Dan rencananya operasi justisi protokol kesehatan ini akan terus dilakukan setiap harinya, agar masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa menuntut keadilan terkait kasus pencurian yang berujung amukan massa terhadap pelaku MJY yang sedang menjerat seorang anggota DPRD. Belasan warga beraudiensi dengan pihak kejaksaan. Mereka meminta para saksi yang berada di lokasi kejadian diambil keterangannya untuk nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Terkait kasus yang menjerat seorang anggota DPRD Labusel, belasan warga mewakili masyarakat Pinang Damai Torgamba mendatangi kantor Kejari Labuan Batu Selatan untuk beraudiensi. Di mana dalam audiensi tersebut warga meminta penanganan perkara ini sesuai dengan kronologi yang sebenarnya, dengan menghadirkan para saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Labusel, Simon Sihombing menyebutkan, pihaknya menerima aspirasi perwakilan masyarakat yang datang, namun pihaknya tetap berpedoman pada berkas perkara untuk dijadikan pedoman dalam hal penuntutan nantinya, setelah sebelumnya diteliti terlebih dahulu. Dan mengingat kasus ini dalam penyidikan pihak kepolisian dan masih tahap pra-penuntutan, pihaknya menyarankan kepada warga agar menyampaikan aspirasinya juga ke pihak penyidik, dalam hal ini Polres Labuan Batu. Benar pada hari ini telah dilakukan audiensi dengan masyarakat Desa Pinang Damai, ya, Desa Pinang Damai, yang mana pada intinya masyarakat memohon keadilan, ya, meminta keadilan, dan memang ada beberapa masukan. Tapi sekali lagi masyarakat juga meminta bahwa sebenarnya ada saksi-saksi lain. Akan tetapi sekali lagi karena berkas ini dalam masa tahap penyidikan. Dan kalau di kami dalam masa tahap pra penuntutan, ya, kami memiliki berkas, saya tadi sarankan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian, ya, dan bahkan tadi masyarakat ada membacakan pernyataan sikap bahwa mereka bahwasannya para tersangka yang melakukan penganiayaan tidak benar melakukan itu. Saya pikir, saya rasa itu kita terima aspirasinya, kan, tetapi sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan, kami meneliti berkas perkara, kami menerima
pendapat dan masukan, akan tetapi kami berpatokan kepada berkas perkara. Jadi karena masih dalam tahap penuntutan dan tahap pembuktian, jadi kami terima masukannya dan kami sarankan tadi kepada masyarakat Bintang Dawai untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka ke pihak kepolisian, di mana berkas ini masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Jadi saya rasa itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, unit pelaksana teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar pameran temporer guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebanyak 217 koleksi berupa perlengkapan dan peralatan terkait penumpasan pasukan gerilya rakyat Sarawak dan pasukan rakyat Kalimantan Utara dipamerkan, dengan tujuan mengedukasi dan mengingat perjuangan untuk generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar pameran temporer dengan memamerkan 217 koleksi berupa perlengkapan, peralatan, dan persenjataan yang digunakan saat penumpasan PGRS Parakou di Kalimantan Barat. Pameran ketiga sejak tahun 1965 ini bertujuan untuk mengedukasi dan sebagai pengingat bagi generasi penerus adanya peristiwa penumpasan PGRS Parakou di Kalbar. Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Kalimantan Barat Kusmindari Triwati di Pontianak Kamis 1 Oktober mengatakan, 217 koleksi yang dipamerkan sebagian besar merupakan hibah dari Kodam 12 Tanjung Pura. Selain itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia guna menyelamatkan dokumentasi dalam bentuk roll film peristiwa PGRS Parakou. 217 koleksi. Yang kita lihat inilah ada senjata ya, ada ransel, ada perlengkapan rumah tangganya, ada mesin jahit. Jadi ini yang dihibahkan ke kami. Jadi selama ini memang ini yang kami rawat, yang tidak bisa diselamatkan itu roll film. Kembali mengingatkan kita semua, ya, terutama nanti generasi muda yang akan datang, ya, yang mungkin pada masa yang kemarin dia belum mengetahui kejadian masa lalu, ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan pameran ini mereka akan tahu bahwa telah terjadi sesuatu kejadian kan yang banyak menelan korban kan, untuk dikenang masa yang akan datang. Kusnadi berharap pameran ini bisa terlaksana setiap tahun agar bisa menjadi motivasi dan semangat bagi generasi muda untuk membangun bangsa dan negara lebih baik lagi dengan barometer persaudaraan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.